Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pramadya Resiswanda dengan nomor NPM 204010154. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mulai dari jenis-jenis komunikasi WOM. Baik, jenis-jenis komunikasi WOM atau word of mouth. Kita singkat WOM saja ya. Word of mouth WOM positif ini terjadi ketika seseorang merekomendasikan dengan antusias dan memberikan ulasan positif tentang produk, layanan, atau merek kepada orang lain. WOM positif dapat membantu membangun citra positif dengan tentang suatu produk atau merek, meningkatkan kesadaran dan mendorong keputusan pembelian. Contohnya, seorang pelanggan yang puas dengan layanan restoran yang luar biasa dapat merekomendasikannya kepada teman-teman mereka, menyampaikan pengalaman positif dan menyebarkan word of mouth positif. Dan yang kedua, WOM negatif. Ini terjadi ketika seseorang memberikan ulasan pendapat negatif tentang produk, layanan, atau merek mereka kepada seseorang. WOM negatif dapat berdampak buruk pada reputasi suatu produk atau merek dan dapat mempengaruhi keputusan dan pembelian yang negatif. Contoh, seorang pelanggan yang kecewa dengan kualitas produk yang buruk dapat memberikan ulasan negatif kepada teman-teman mereka, memperingatkan mereka untuk tidak membeli produk tersebut. Dan yang ketiga, WOM netral. WOM netral terjadi ketika seseorang menyampaikan informasi tentang suatu produk atau merek tanpa memberikan rekomendasi langsung. Hal ini sering terjadi ketika seseorang memberikan fakta, fitur, atau kelebihan suatu produk tanpa menyatakan preferensi. Contohnya, seseorang memberikan informasi tentang harga, fitur, atau ketersediaan suatu produk kepada teman-temannya tanpa memberikan pandangan pribadi ataupun rekomendasi. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi WOM. WOM berdasarkan pengalaman pribadi. Jenis WOM ini terjadi ketika seseorang berbagi pengalaman pribadi mereka menggunakan suatu produk atau layanan. Mereka menceritakan bagaimana produk atau layanan tersebut memenuhi atau tidak memenuhi harapan mereka. Contoh, seseorang menceritakan pengalamannya menggunakan produk kecantikan dan bagaimana itu telah memberikan hasil yang luar biasa pada kulit mereka. Dan yang kedua, WOM berdasarkan pengaruh para ahli ataupun influencer. WOM jenis ini terjadi ketika seseorang memperoleh informasi ataupun rekomendasi dari ahli industri ataupun influencer yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan yang mendalam dalam suatu bidang. Contohnya, seorang influencer kecantikan memberikan rekomendasi produk kecantikan tertentu melalui posting di sosial media, dan pengikut mereka tertarik untuk mencoba produk tersebut berdasarkan pengaruh mereka. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan word of mouth. Kelebihan, kepercayaan yang tinggi. Informasi yang diberikan melalui WOM cenderung lebih dipercaya karena berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Ketika orang-orang berbagi pengalaman positif tentang suatu produk dan layanan, calon pelanggan lebih cenderung mempercayai daripada iklan yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, efektivitas biaya. Word of mouth adalah strategi pemasaran yang relatif murah. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk menghasilkan pesan atau iklan. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan pelanggan yang puas dan membagikan pengalaman mereka secara alami kepada orang lain. Yang ketiga, dampak yang kuat. PLM dapat memiliki dampak yang kuat pada keputusan pembelian. Ketika seseorang mendengar tentang pengalaman positif seseorang dengan produk atau layanan tertentu, hal itu dapat mempengaruhi persepsi mereka dan mendorong mereka untuk mencoba ataupun membelinya. Baik, kita masuk ke kekurangan word of mouth, yaitu tidak terkendali, dapat menjadi metode yang tidak terkendali. Perusahaan tidak memiliki kendali penuh atas apa yang dikatakan oleh pelanggan. Meskipun sebagian besar word of mouth positif dapat membantu bisnis, adanya komentar negatif atau pengalaman buruk yang disebarluaskan juga dapat merusak reputasi suatu merek. Dua, kecepatan penyebaran yang tidak pasti. Tidak seperti iklan atau kampanye pemasaran lainnya yang dapat diatur dan dijadwalkan, word of mouth tidak memiliki kepastian dalam hal penyebarannya. Informasi dapat menyebar dengan cepat atau dapat mengalami keterlambatan tergantung pada faktor-faktor seperti minat orang-orang atau platform yang digunakan untuk berbagi informasi. Baik, yang terakhir,
Kontrol pesan yang terbatas dalam word of mouth, perusahaan memiliki kontrol yang terbatas atas pesan yang disampaikan. Pesan dapat berubah-ubah dan diubah oleh pelanggan saat mereka berbagi informasi dengan orang lain. Hal ini dapat mengarah pada perubahan makna atau interpretasi yang tidak diinginkan. Merancang merancang word of mouth. Merancang word of mouth melibatkan pembuatan strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan memanfaatkan komunikasi lisan antar individu tentang suatu produk, layanan, atau merek. Tujuan utama dari merancang word of mouth adalah untuk memanfaatkan kekuatan rekomendasi dari orang-orang yang dapat dipercaya, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran citra dan penjualan produk. Chernovitz menyebutkan ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan WOM positif, yaitu brand dan produk yang ditawarkan harus menarik. Yang kedua, membuat konsumen bahagia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan pelayanan yang mengesankan. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang terpercaya dan dihormati. Yang keempat, membuat cerita atau topik yang menarik, yang singkat, sederhana, dan mudah diingat sehingga konsumen dapat dengan mudah menceritakan kembali kepada orang lain, yang dapat dilakukan melalui berbagai media. Emmanuel Rosen pada tahun 2006 mengatakan bahwa ada 6 jenis produk yang berpotensi menghasilkan word of mouth secara positif terus dan menerus, yaitu produk yang menggairahkan seperti buku, piringan, hitam, dan film. Produk-produk yang inovatif, orang-orang membicarakan baik karena produk-produk ini memberikan manfaat-manfaat maupun karena orang-orang terkesan dengan kepintaran para penciptanya. Yang ketiga, produk-produk pengalaman pribadi. Jika pengalaman pribadi diperlukan, maka untuk menilai produk ataupun jasa, komentar dan desas-desus dapat diharapkan. Produk-produk yang kompleks seperti perangkat lunak atau alat-alat kedokteran. Yang kelima, produk-produk yang mahal seperti komputer atau barang-barang elektronika konsumsi, risiko juga motivasi utama di sini. Dan yang terakhir, produk-produk yang dapat diamati seperti pakaian, mobil, dan telepon seluler. Penelitian mengenai word of mouth. Arbainah pada tahun 2010 meneliti mengenai studi WOM positif pada bisnis retail pada pasar modern di Semarang. Penelitian ini diawali dengan adanya beberapa perbedaan terhadap hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap WOM. Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa word of mouth merupakan cara pertama untuk mengakuisisi customer baru, dan elastisitas dari komunikasi word of mouth merupakan faktor kritis suatu perusahaan untuk mendapatkan customer baru serta memiliki efek yang lebih besar dan jangka panjang daripada aktivitas pemasaran secara tradisional. Baik, penelitian yang kedua yaitu penelitian mengenai word of mouth viral marketing communication atau disingkat VMC yang dilakukan oleh Xavier dan Summer pada tahun 2009. Mengemukakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi memberikan suatu perubahan dalam melakukan pemasaran, tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional, tapi juga dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi. Hal baru yang dapat ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa PMC atau Viral Marketing Communication membantu meningkatkan kesiagaan konsumen, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dua, terdapat perbedaan tingkat kepercayaan dalam 5 kategori cara pemasaran viral marketing, di mana forum diskusi menempati tingkat level kredibilitas dan kepercayaan tertinggi. 3, customer tidak akan melihat VMC jika terindikasi ke dalam pesaing yang tidak diinginkan. 4, customer akan lebih menerima jika telah dilakukan perbandingan produk terlebih dahulu. VMC negatif memiliki pengaruh yang lebih besar daripada VMC positif. Dan yang keenam, insentif keuangan bukan merupakan motivator yang terkuat dalam mempengaruhi konsumen untuk menyebarkan pesan secara aktif. Baik, kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang menerapkan strategi word of mouth. Di sini ada Apple Inc. atau biasa teman-teman tahu, yaitu seperti HP iPhone atau iPad. Apple dikenal memiliki basis penggemar yang sangat kuat secara aktif mempromosikan produk-produk Apple melalui word of mouth.
Mereka memanfaatkan pengaruh word of mouth untuk menciptakan buzz dan antusiasme di sekitar peluncuran produk baru mereka seperti iPhone, MacBook, dan iPad. Berikut ada penjelasan yang lebih rinci mengenai strategi word of mouth yang digunakan oleh Apple. Produk inovatif dan desain yang menarik. Salah satu kunci kesuksesan Apple dalam memanfaatkan word of mouth adalah dengan menciptakan produk-produk yang inovatif dan memiliki desain yang menarik. Inovasi seperti iPhone, iPad, dan MacBook memiliki kekaguman di antara pengguna dan memicu percakapan positif tentang kualitas dan fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh produk tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman pengguna yang memuaskan. Apple fokus pada memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik melalui produk dan layanan mereka dengan menyediakan antarmuka dan intuitif, kualitas yang tinggi, dan dukungan dari pelanggan yang responsif. Apple berhasil menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Yang ketiga yaitu peluncuran produk yang menggemparkan. Apple seringkali mengadakan acara peluncuran yang spektakuler untuk menghasilkan buzz dan kegembiraan di antara penggemar dan media. Dan yang terakhir yaitu kehadiran di media sosial. Apple menggunakan media sosial dengan baik untuk membangun komunitas penggemar yang kuat dan interaksi langsung kepada pelanggan mereka melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Apple menghadirkan konten yang menarik, berbagi informasi tentang produk dan acara, serta mempromosikan konten yang dibuat oleh pengguna. Hal ini memicu percakapan rekomendasi positif dan pengguna kepada teman-teman dan keluarga mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih.